Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng, Finance, Research, dan Hospitality. Kita di MKU seperti biasanya dengan topik Mortgage Constant sesi 18. Sebelum dimulai, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai pemotivasi dan dukungan untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Mortgage constant dalam kurung MC atau konstanta hipotek adalah persentase uang yang dibayarkan setiap tahun untuk membayar utang jangka panjang atau dalam konteks ini hipotek. Konstanta hipotek membantu menentukan jumlah uang tunai yang dibutuhkan setiap tahun untuk mencicil pinjaman hipotek. Konstanta hipotek digunakan oleh kreditur dan investor real estate untuk menentukan jika ada dana yang cukup untuk cicilan tahunan utang hipotek tersebut. Konstanta hipotek juga dikenal dengan sebutan tingkat kapitalisasi hipotek. Kita selanjutnya membahas pemahaman mortgage constant. Konstanta hipotek adalah persentase dana yang dibayarkan setiap tahun dari jumlah total pinjaman. Konstanta hipotek dapat membantu debitur menentukan jumlah cicilan setiap tahun untuk hipoteknya. Debitur cenderung menginginkan konstanta hipotek yang lebih rendah, karena berarti jumlah cicilan tahunan yang lebih rendah. Investor real estate menggunakan konstanta hipotek saat mengambil hipotek ketika membeli properti. Investor ingin memastikan jika biaya sewa yang dibebankan ke penyewa propertinya cukup untuk menutupi cicilan tahunan utang hipoteknya. Bank dan kreditur menggunakan konstanta hipotek sebagai rasio cakupan utang, yang berarti bahwa konstanta ini dapat memberikan gambaran jika debitur memiliki dana yang cukup untuk cicilan utang hipoteknya. Selanjutnya kita bahas formula menghitung MC. Ada dua pendekatan dalam menghitung besaran MC, yaitu pertama dengan formula, yang kedua dengan tabel bunga. Kita mulai menghitung MC dengan pendekatan formula. Formula di bawah ini diterapkan untuk menentukan MC, yaitu MC sama dengan I per 1 minus 1 per 1 plus I pangkat M. Dengan penjelasan, MC adalah mortgage constant, I adalah interest atau dalam bahasa Indonesia bunga, M adalah jangka waktu dalam tahun, merupakan pangkat dari 1 plus I, jadi 1 plus I pangkat M. Perhatikan contoh berikut. Bila I 12%, M 20 tahun, tentukan MC. Kita mengkalkulasi besaran MC. Pertama, kita tentukan 1 plus I pangkat M. 1,12 pangkat 20 sama dengan 9,6463. Kemudian selanjutnya 1 per 9,6463. Kita dapatkan hasil 0,1037. Dengan demikian 1 minus 0,1037 sama dengan 0,8963. Dengan demikian kita menghitung MC dengan formula adalah 0,12 dibagi 0,8963 sama dengan 0,1339. Bila utang jangka panjang dalam kurung hipotek sebesar 100.000 dengan I yaitu bunga 12% per tahun selama 20 tahun.
Tentukan pembayaran cicilan per tahun. Dengan menerapkan MC pada slide sebelumnya, besaran pembayaran cicilan sebesar 1.390 didapat dari formula pembayaran cicilan sama dengan dalam kurung MC kali dalam kurung hutang hipotek sama dengan dalam kurung 0,1339 kali dalam kurung 100.000 sama dengan 1.390. Maaf, 13.390. Ketepatan besaran pembayaran cicilan diuji dengan formula di bawah ini. Utang sama dengan dalam kurung pembayaran kali dalam kurung present value annuity faktor annuity, 12%, 20. 100.000 sama dengan dalam kurung 13.390 kali dalam kurung 7,4694. Pembayaran cicilan merupakan annuited karena jumlahnya sama setiap periode atau setiap tahun. Dengan catatan bahwa dalam pembayaran cicilan terdiri dari pokok plus bunga pinjaman. Selanjutnya kita bahas dengan pendekatan tabel bunga. Dengan tabel bunga faktor annuited untuk I sama dengan 12% per tahun dan jangka waktu atau dalam kurung M 20 tahun sama dengan 7,4694. Jadi faktor bunganya adalah 7,4694. Menentukan MC adalah dengan resiprokal dalam kurung kebalikan dari faktor bunga di atas. Jadi MC sama dengan 1 per 7,4694 sama dengan 0,13388 sama dengan 0,1339. Dengan pendekatan tabel bunga, pembayaran cicilan sebesar pembayaran cicilan sama dengan dalam kurung MC kali dalam kurung utang hipotek sama dengan 0,1339 kali dalam kurung 100.000 sama dengan 13.390. Hasil yang didapat tidak berbeda dengan pendekatan menerapkan formula MC pada slide sebelumnya. Selanjutnya kita bahas jadwal pembayaran utang jangka panjang. Langkah selanjutnya setelah jumlah pembayaran cicilan ditentukan adalah melakukan jadwal pembayaran utang hipotek dimaksud. Menerapkan data hipotetis pada slide sebelumnya, jadwal pembayaran cicilan utang hipotek seperti di bawah ini. Annuited 100.000, bunga atau interest sama dengan 12% per tahun, jatuh tempo 20 tahun. Jadi faktor bunganya adalah present value annuited factor annuity untuk 12% 20 sama dengan 7,4694. Sebagai contoh jadwal pembayaran hanya sampai tahun 5. Kita lihat tabel ini untuk jadwal pembayaran utang jangka panjang. Jadi ada tahun jumlah cicilan, pokok utang, biaya bunga, saldo utang. Jadi tahun pertama jumlah cicilan 13.390. Biaya bunga 12.000. Ini didapat dari 12% kali 100.000. Kemudian pokok utang didapat dari 13.390 dikurangi 12.000. Dengan demikian saldo utang atau pokoknya sebesar 98.610 pada akhir tahun pertama. Tahun kedua, jumlah cicilan tetap sama yaitu 13.390. Biaya bunga 12%, maaf 12% dikalikan 98.610 sehingga kita dapatkan biaya bunganya adalah 11.883. Sedangkan pokoknya merupakan selisih antara jumlah cicilan dikurangi biaya bunga yang kita dapatkan 1.557. Dengan demikian akhir tahun kedua atau awal tahun ketiga saldo utang atau pokok sebesar 97.053. Tahun ketiga atau tahun selanjutnya adalah jumlah cicilan tetap sama yang merupakan annuited yaitu 13.390.
Biaya bunganya adalah 11.646 didapat dari 12% dikalikan dengan saldo tahun kedua yaitu 97.053. Dan pokok utang pada tahun 3 adalah 1.744 didapat dari 13.390 dikurangi 11.646. Tahun 4 jumlah cicilan tetap sama 13.390. Bunga yang dibebankan atau biaya bunga adalah 10.249 didapat dari 12% kali 85.047 dan pokok utang sebesar 3.141. Kemudian tahun 5 biaya bunganya adalah 9872 didapat dari 12% dikalikan dengan 82266 dan kita lihat pokok utangnya 3.518. Nah, kita lihat penjelasannya. Pada tahun pertama, pada tahun 1, biaya bunga 12% kali 100.000 sama dengan 12.000. Dengan demikian, pokok utangnya sebesar 13.390 minus 12.000 sama dengan 1.390. Pada tahun 2, biaya bunga 12% dikalikan 98.610. 9860 ini adalah saldo pokok utang setelah dikurangi 1.390 yang merupakan pembayaran pada tahun pertama. Sehingga didapatkan biaya bunga pada tahun 2 adalah 11.933. Dengan demikian pokok utangnya 13.390 dikurangi 11.933 sama dengan 557. Kemudian pada tahun ketiga biaya bunga 12% kali 97.053. Ini didapatkan dari saldo utang tahun kedua dikurangi pembayaran pokok tahun kedua. Dengan demikian, biaya bunga pada tahun ketiga sebesar 11.646. Dengan demikian, pokok utang menjadi 1.744 didapat dari 13.390 minus biaya bunganya 11.646. Ya, demikian seterusnya sampai dengan tahun 20. Demikian sesi ini, matur suksma.